هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial bersama ayat mulia kali ini kita akan menengok sebuah ayat ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya kemudian kalian pasti semua akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang nikmat yang diberikan. Surat At-Takatsur ayat 8. Dari ayat yang sangat singkat ini dapat kita mengambil beberapa pesan. Yang pertama, maksud dari nikmat di dalam ayat adalah sangat luas. Nikmat apa saja yang diberikan Allah kepada kita, baik yang kita tahu, merasakan ataupun tidak merasakan, baik yang kita dapat lihat ataupun yang kita tidak dapat lihat. Nikmat luas, nikmat afiat, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat segala macam yang dikasih oleh Allah kepada kita. Kemudian siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah semua kita, baik orang muslim, orang mukmin, orang non mukmin, orang non muslim, laki-laki, perempuan, semuanya mereka yang telah diberikan nikmat kepada Allah akan ditanya nikmat itu. Terus yang kedua, seperti yang telah kita sebutkan bahwa nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Nikmat itu akan ditanya nanti. Karenanya supaya kita semua bebas dari tanggung jawab yang sangat berat ini, kita harus mensyukuri nikmat ini. Mensyukuri bukan hanya ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja, ini juga bagus, tetapi yang terpenting adalah mensyukuri dengan amalan, mensyukuri dengan perbuatan. Artinya kita melaksanakan segala yang diperintah, melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya ucapan tetapi juga perbuatan. Terus yang ketiga, dari ayat juga mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terlena dengan nikmat yang diberikan. Terkadang karena saking familiarnya kita itu lupa, karena selalu sehat akhirnya lupa, baru ingat nikmat itu pada waktu sakit. Karena memang biasa dapat gajian, punya uang dan lain sebagainya, lupa pada waktu dapat musibah nggak punya uang, baru merasakan bahwa nikmatnya kok ada nikmat harta yang diberikan pada Allah. Kita karena saking familiarnya kita bisa bernapas dengan baik, ada oksigen, ada udara yang segar, itu lupa bahwa itu juga nikmat. Pada waktu kita nggak bisa napas sedikit aja, baru terasa berapa nikmatnya tuh orang kok bisa bernapas dengan baik. Pada waktu peredaran darah kita ini di dalam tubuh ini dengan baik, kita lupa bahwa itu sebenarnya ada nikmat yang sangat besar. Pada waktu sakit, orang sakit yang cuci ginjal, cuci darah dan sebagainya, baru merasakan bahwa betapa nikmatnya darah saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita itu ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena kita diminta untuk mensyukuri nikmat itu dengan cara-cara yang telah diajarkan dalam agama kita. Ingin saya sampaikan di sini untuk sekedar saling ingat, kalau seandainya kita mempunyai banyak, katakanlah banyak barang-barang atau pakaian yang tidak kepakai, itu kan nikmat juga. Kalau seandainya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kita, sebaiknya kita berikan kepada mereka yang bisa menggunakannya. Kita punya umpamanya kursi tapi tidak bisa dipakai, kenapa harus disimpan untuk tahun-tahun yang akan datang? Kita juga nggak bisa mengambil manfaat, orang lain juga tidak bisa menggunakannya. Sebaiknya kita berikan kepada orang lain agar dapat dimanfaatkan. Jadi kita terbebas dari nikmat itu. Kita punya barang apa, kayak
yang sudah tidak dipakai. Itu makanya kita perlu cek gitu, di rumah itu ada apa aja tuh yang nggak bisa dipakai, jangan disimpan aja di gudang. Nah itu agar kita juga terbebas dari tanggung jawab dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain nikmat itu. Makanya saya lihat di beberapa negara itu ada yang namanya sunduk hifz ni'mah, ada kotak untuk menjaga nikmat. Ada juga yang namanya sunduk afiyah, kotak untuk bantuan untuk masalah kesehatan umpamanya. Itu udah banyak yang perhatian terhadap hal-hal ini. Seperti contohnya umpamanya banyak di rumah itu seorang banyak kan kadang-kadang kan punya obat-obatannya di rumah. Obat-obatannya itu kan nggak dipakai. Setelah dipakai tentunya sudah sembuh, sudah selesai, obatnya kan masih banyak tuh biasanya. Itu didiemin aja sampai dia itu kadaluarsa. Terbuang percuma pada akhirnya. Nah, itu kan bisa dicek. Obat-obatan yang sudah tidak digunakan lagi dan belum kadaluarsa kan bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi itu ada yang namanya sunduk afiyah. Jadi dibentuk semacam organisasi atau panitia lah begitu, menunjuk beberapa apotik. Nah, apotek ini yang tahu nanti kan diserahkan kepada apotek, terus apotek ini mendata lagi obat-obatan ini dan nanti akan diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan obat itu. Kan banyak sekali itu, kadang-kadang obat-obatan mahal harganya tetapi tidak digunakan, tapi dengan cara demikian, cara seperti ini bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan cuma-cuma. Kita juga sudah senang telah memberikan obat yang kita juga nggak bisa pakai, ya, itu dapat digunakan oleh orang lain. Ini salah satu cara, ya. Juga kadang-kadang di sini ada organisasi yang mengumpulkan barang-barang yang tidak tidak terpakai lagi. Dalam satu keluarga umpamanya punya dipan, ditaruh di gudang. Untuk apa? Nah, itu diberikan kepada organisasi ini supaya nanti ada orang yang membutuhkan bisa menggunakan. Juga hal lain itu pendidikan kepada anak-anak, ataupun kadang-kadang orang tua juga kalau makan, mau ngambil makan dalam acara atau di rumah, jangan banyak-banyak, artinya sesuai dengan kemampuannya saja. Karena khawatir kalau ngambilnya banyak-banyak dia tidak bisa menghabiskan, akhirnya terbuang. Ini kalau makanan yang sudah dimakan di piring kan kadang-kadang kan kalau nggak habis kan dibuang. Kecuali kalau bisa dimakan lagi, umpamanya nih nasinya bisa dikasih ayam, itu bisa tertolong tuh dari dari tanggung jawab nanti, masih ada yang gunakan. Tapi kalau kebuang satu mata nasi aja, nanti kita akan ditanya. Air yang kita buang juga kita akan ditanya. Siap kita ditanya untuk itu. Makanya kita kalau makan jangan sesuai dengan yang bisa kita habiskan lah, seperti itu. Akhirnya saya ingin bercerita tentang seorang bagaimana masih tetap bisa bersyukur walaupun kadang-kadang nikmatnya itu banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sakit, ditimpa penyakit itu cukup berat. Matanya itu ditimpa kebutaan. Buta, tidak bisa melihat. Terus ditambah lagi kakinya itu dan tangannya karena punya penyakit, ya, itu diamputasi, dipotong. Kakinya dipotong, tangannya dipotong. Teman-temannya ya sedih lah melihat temannya atau saudaranya dapat usia seperti ini. Salah seorang kerabat dekatnya datang menyaksikan orang yang sakit ini, saudara yang sakit ini, kerabatnya yang sakit ini kok tetap bersyukur, alhamdulillah, mukanya berseri, alhamdulillah, alhamdulillah. Justru yang ziarahi ini heran-heran, kamu ini masya Allah sudah habis-habisan, sudah gak bisa ngelihat, sudah tangannya dipotong, diamputasi, kakinya juga demikian, tapi masih kedengaran suaranya. Alhamdulillah, alhamdulillah yang masih memberikan saya nikmat, alhamdulillah yang masih memberikan karunia yang terkadang tidak diberikan kepada hamba yang lain, tapi saya masih dapat, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang pada ziarah itu heran, kamu masih alhamdulillah aja, masya Allah. Ya kenapa enggak saya alhamdulillah, kata yang sakit ini, kenapa saya enggak alhamdulillah? Saya masih diberikan Allah lisan yang masih bisa bersyukur, yang masih bisa beristighfar, yang masih bisa zikir, yang masih bisa tasbih, tahmid. Bukankah itu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada saya? Saya masih diberikan walaupun keadaan seperti ini kesabaran. Bukankah nikmat kesabaran itu sangat besar? Alhamdulillah saya masih diberikan segalanya oleh Allah.
Ya walaupun ada beberapa yang dicabut oleh Allah, tapi masih banyak nikmat lain yang sangat banyak yang masih harus saya syukuri, yang masih saya bisa gunakan. Demikian Siriyah bersama ayat mulia kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.